Halo sahabat trader, selamat datang di channel saya Matias Putra, yaitu channel yang selalu memberikan pencerahan seputar dunia trading seperti forex, gold, index, dan lain-lain. Dan jikalau nanti Anda merasa channel ini bermanfaat, silakan subscribe, like, dan share untuk teman-teman Anda. Selanjutnya silakan nikmati video ini. Halo guys, kita kembali akan melakukan analisa khusus emas atau gold buat trading plan minggu depan. Jadi mohon maaf minggu kemarin belakangan banyak perjalanan keluar kota, jadi agak ini ya, sering bolong-bolong, mohon maaf. Oke, kita hari ini akan lanjutkan untuk membuat trading plan gold minggu depan. Jadi sebelum saya lanjutkan, mari saksikan video spektakuler ini. Oke, teman-teman sudah menyaksikan, itu adalah video dari salah satu broker yang terbaik di Indonesia dengan pengalaman lebih dari 22 tahun. Dan kabar baiknya, broker ini yang pertama kali mendapatkan legalitas atau mendapatkan izin dari pemerintah di bawah Departemen Perdagangan, yaitu Bapeti, untuk menyelenggarakan akun mikrolot di Indonesia. Jadi ini adalah kabar baik buat para trader yang selama ini membuka akun mikrolot itu atau 001 hanya bisanya di luar negeri, yang brokernya kita entah berantah di mana, kalau terjadi apa-apa mau komplainnya pun sulit ya, kantornya nggak jelas. Nah, sedangkan ini kantornya jelas, ini kantornya juga ada puluhan cabang di Indonesia ya. Dan teman-teman tidak usah repot-repot dengan komunikasi bahasa Indonesia ya. Kalau terjadi apa-apa, teman-teman akan gampang berkomunikasi, bahkan tahu lokasi kantornya dengan sangat jelas. Dan tentu ini adalah resmi broker Indonesia dengan izin yang jelas tentunya. Jadi tidak perlu takut websitenya diblokir-blokir oleh pemerintah, karena ini legal ya, dan diawasi OJK tentunya. Oke teman-teman, untuk membuka akun mikrolot ini teman-teman nggak perlu modal besar, teman-teman cukup dengan uang 500.000 saja, teman-teman sudah bisa membuka akun. Dan teman-teman kalau mau daftar untuk masuk ke link broker ini, teman-teman bisa lihat di deskripsi video ini, ada link yang saya kasihkan. Teman-teman silakan klik sana dan silakan daftar. Kalau ada kendala bisa hubungi WhatsApp saya. Oke. Jadi ini ya teman-teman, info-info yang sangat penting. Kemudian ada info lagi yang ini saya banyak kasih info-info penting ya teman-teman. Info lagi bahwa sudah masuk bulan September, tanggal 23 September saya akan mengadakan satu workshop sehari dari jam 10 sampai jam 5 sore, jam 10 pagi sampai jam 5 sore di daerah seputar Gading Serpong. Jadi teman-teman silakan yang mau belajar trading gold ya, jadi silakan daftar karena ini terbatas, hanya maksimum 10 orang saja. Jadi teman-teman kalau mau terjun dunia ini, saya selalu katakan, Anda tanpa belajar maka Anda akan habisin waktu dan habisin uang. Mungkin bisa ya, ada untung sesaat, tapi secara jangka panjang Anda tidak mengerti, tidak punya pengetahuan yang baik dan yang komprehensif, artinya maka Anda akan jadi bulan-bulanan market ya, karena market itu sangat sadis. Oke, kemudian apalagi, nah apa yang mau saya ajarkan dalam materi ini teman-teman, ada brosurnya di sini ya, saya akan ajarkan teman-teman. Jadi bagaimana kita melihat pergerakan sisi emas itu dari sisi instrumennya, yaitu instrumen sebagai safe haven, dan bagaimana kita membuat analisa fundamental untuk melihat pergerakan
jangka panjangnya seperti apa ya, atau jangka pendeknya seperti apa. Dan kemudian saya juga akan ajarkan Anda analisa teknikal untuk melihat kapan kita masuk market secara efisien dan efektif. Dan kemudian bagaimana saya akan mengajarkan Anda yang paling penting, karena kita tidak memakai stop loss, karena banyak orang sering tidak mau pakai stop loss karena benar-benar kena stop loss katanya. Oke, tidak apa-apa. Jadi kita akan mengajar Anda menghitung money management yang sangat ketat sehingga Anda tanpa stop loss pun Anda tidak akan call margin. Oke? Ini kelas tanggal 23 September. Silakan daftarkan diri Anda lewat WhatsApp yang ada di brosur dan juga ada di deskripsi ini. Oke ya? Dan teman-teman, sekali lagi teman-teman, setelah video ini berakhir, di ujung video saya juga akan memperlihatkan sebuah tools atau IE untuk price action dalam konsep supply demand, tentunya yang sangat pintar untuk membantu kita membuat analisa, membuat money management, dan menghitung tentang risk reward dan lain sebagainya. Teman-teman, silakan saksikan video ini, jangan skip sampai selesai ya. Oke, akan banyak info-info teman bisa dapatkan. Baik, kita lanjutkan sekarang. Nah, teman-teman, kita lihat semalam itu non-farm payroll, laporan tenaga kerja Amerika yang dirilis setiap awal bulan Jumat pertama ya. Semalam itu secara tenaga kerja untuk industri cukup baik ya, di atas harapan prediksi pasar. Tetapi ada dua faktor yang agak melemah, misalnya yang jam-jaman ya, tenaga kerja jam-jaman, upah jam-jaman, dan pengangguran bertambah. Oke. Tetapi penerimaan untuk karyawan industri singkatnya itu cukup baik ya, berarti ekonomi dianggap cukup baik. Sehingga apa yang terjadi, kita lihat ini DXY-nya sempat turun bentar tetapi koreksi naik lagi ya. DXY itu apa? Ini adalah indeks US dollar. Nah, secara umum ya teman-teman, itu akan berbanding terbalik. Nah, kita melihat sekarang, kita lari ke gold ya. Secara umum. Nah, kita lihat ya. Ini emas ternyata kemarin juga mulai naik ya. Kita tidak tahu apakah nanti Senin depan dia akan jatuh turun karena itunya naik. DXY-nya naik ya. Nah, tapi sementara kemarin cukup rendah karena apa? Karena lagi kena support atau demand yang saya ini gariskan ya. Sehingga dia kena sini, dia mantul ke atas ya. Oke, kita seperti saya selalu katakan, kita tidak ada pusingin. Yang penting dia bergerak ya. Selama dia bergerak, kita punya peluang, mau naik mau turun kita punya peluang untuk melakukan mengambil profit momentum yang ada. Nah, itulah menariknya kita melakukan trading di forex atau komoditi seperti emas ya. Karena kita bisa melakukan dua arah. Oke, kita lanjut sekarang ya. Kita akan melihat daily range terlebih dahulu tentunya teman-teman. Kita melihat daily range terlebih dahulu. Oke.
Oke, kita ambil 2 range ini untuk minggu depan, kemudian kita akan zoom in ke dalam ya teman-teman. Kalau tanya time frame berapa, lihat ya, ini artinya tunjukin time frame-nya ya. Oke, nah sekarang kita akan melihat di mana kita bisa ambil momentum. Oke, saya akan mencoba kita memulai dengan melakukan skenario sell terlebih dahulu ya. Ini saya ubah ke merah. Kita akan lihat di mana kita bisa melakukan aksi-aksi yang menarik. Oke, saya rasa kita akan lihat ya. Oke ya. Kita akan melakukan sell jikalau nanti Senin dia masih bermain-main di sekitar sini. Kita akan sell di 1722.93. Kita selalu harus batasi risiko ya. Di 1729.385. Oleh karena pasar bukan milik nenek kita ya. Jadi kita nggak bisa atur. (17.9385) ini Excel-nya, batas risikonya. Kemudian kita akan membuat take profit-nya di sini ya. Take profit pertama atau TP1. Di mana angkanya 1712.665. Kemudian kita akan membuat TP2 1703.531. (1703.531) atau 530. Oke. Ini pertama. Sebaliknya, jikalau dia tembus kita punya stop loss misalnya ya untuk minggu depan, maka kita akan ambil peluang. Kita akan ambil peluang sell di sini. Di 1740.655. Sama, kita selalu batasin stop loss. 1749.936. Kemudian kita buat TP1. Sini, ini saya buang. 1731.705 dan ini adalah TP2. 1722.9093. Oke. Lalu oke. Bagaimana ternyata misalnya ini kan isu suku bunga akan mau naik ya. Bagaimana ternyata minggu depan itu dia malah jebol ini. Ketika dia jebol ini,
misalnya ya. Nah, apa-apa kalau dia jebol ini, maka kita akan melakukan sell di sini. 1698.890 dan kita buat stop loss di sini. 1705.520. Kita akan membuat TP1 di sini. 1690.27 dan TP2 di sini ya. Oke. Kita akan membuat TP2 di sini. Ini saya kasih ini saya kasih merah. Ya, di 1682.650. Oke. Sekarang sebaliknya, kita akan menangkap momentum untuk buy. Kita akan memulai buy dari sini. Ini sell saya ubah buy. Ganti warna. Di 1698.890. Kita akan buy di buy XL, sorry ya. Kita akan batasi stop loss karena buy. Di 1692.993 TP1. Terus kita akan membuat TP2 di sini. Di 1715.795 TP2. Ini entry-nya ini ya, 1698.890, XL-nya 1892.593. Oke. Itu buy pertama. Sekarang tadi saya katakan, jikalau minggu depan ternyata dia bisa tembus ini, menembus stop lossnya sell kita misalnya, maka kita akan melakukan buy di sini. Saya kasih warna lain. Kita akan melakukan buy di 1722.093 ya. Dan kita akan membuat XL stop loss di berapa? 1715.132. Kemudian kita akan membuat target pertama di sini. (1730.711). Kemudian kita akan membuat target kedua di sini. Oke. Kemudian bagaimana? Ternyata dia terus tembus misalnya ya. Kan kita ada sell sini tadinya ya, dia menembus kita punya stop sell, maka kita akan melakukan buy di sini justru ya.
Ini kita akan melakukan buy di sini di 1741.980. Kemudian kita akan membuat stop loss di 1735.350. Di 1749.935. Kita buat TP1. Terus kemudian ini adalah TP2. 1764.905 atau 900 juga boleh. Ya. Jadi ini adalah trading plan untuk minggu depan, dan selanjutnya teman-teman saksikan IE atau sebuah tools, smart tools di dalam melakukan analisa presiden sekaligus membantu kita mengatur money management dan menghitung risk reward kita secara otomatis dengan sangat smart. Oke, saksikan video berikut ini. Halo teman-teman, video ini saya mau tunjukin cara pemakaian tool personal assistant price action SND. Oke, dari awal ya secara mendetail sehingga teman-teman kalau lupa cara pakainya bisa lihat video ini. Oke, bagaimana? Pertama-tama misalnya kita ambil pair ini, lalu kita ambil ini ya, IE personal assistant PA-nya ambil di daerah expert ya. Misalnya saya hidupin ini. Oke, dia ada di sini ini ya. Personal assistant PA. Saya klik 2 kali. Nah, ya. Saya klik 2 kali lah. Nah, dia muncul di sini, kita tinggal OK-in. Nah, sudah muncul ya. Ini saya tutup supaya lebih lebar layarnya biar enak. Oke. Nah, teman-teman lihat ini. Oke, ada beberapa hal misalnya, oh bagaimana kalau ini terganggu, misalnya dia kadang-kadang muncul di sini. Teman-teman bisa ubah ininya juga misalnya ya. Ini kan kalau saya di sini dia ini kan. Oke. Nah, bisa klik pertama ini, misalnya oh masih di sini nggak mau. Ini bisa digeser teman-teman. Ini ya catnya kita geser ke sini langkah pertama. Nah, sehingga kita bisa melihat harganya di sini. Oke. Kedua, misalnya ini kalau di sini posisinya instan, teman-teman itu kalau geser dia nggak mau, dia akan balik ya. Misalnya ini saya tarik ke sini, nah dia nggak mau geser ininya. Oke, ini belum. Nah, ya. Tapi saya kalau mau geser ini saya harus pakai pending. Kalau klik pending kita bisa geser teman-teman. Oke, ini kita mau taruh di sini supaya nggak ganggu ya, atau kita taruh di bawah bisa. Kemudian bagaimana ini, dan kemudian ini di sini teman-teman, kalau misalnya masih keganggu mau naikin, misalnya katakan ini pas nanti ketemu ada sini. Saya mau lihat ke bawah gimana. Teman-teman perhatikan, teman-teman kalau geser ini ke atas kan nggak bisa. Teman geser di sini, taruh di harga paling kanan nih. Lalu di mouse-nya teman-teman klik telunjuk itu apa? Klik kiri ya, klik kiri. Nah teman-teman tahan, nah ini bisa geser-geser begini. Oke, nah bisa katakan saya gini. Nah teman-teman mau kembalikan gimana? Teman-teman taruh ke sini, klik sekali saja, atau 2 kali. Oke ya, tetek gitu ya, di telunjuknya mouse atau sebelah kirinya. Dia akan balik ke sini kayak gini. Ini kan nggak kelihatan kan yang di bawah. Nah, pertama kita bisa karena posisi pending kita ini ya, taruh mouse di tempat ini. Ketika taruh mouse tempat ini dia muncul titik putih nih. Teman-teman tinggal tekan di mouse-nya itu, tekan telunjuk ya, berarti tekan kiri, tahan. Nah, bisa geser taruh di mana misalnya. Oke, ini ya. Dan kedua, sekarang kita akan melihat cara menghidupin. Kalau bagi teman-teman yang trading SND misalnya supply demand, teman-teman nggak ngerti, teman-teman bisa minta dia ini langsung buat analisa SNI-nya.
SND-nya maksud saya, zona-zonanya. Klik zone misalnya ya, kita klik zona, itu muncul ya. Ini zona-zona yang teman-teman bisa buat pending order. Misalnya ini supply yang merah, ini merah-merah supply buat sell. Oke. Kemudian yang hijau ini kan membuat buy ya. Kemudian kita lihat, misalnya ini saya tarik ke bawah. Kenapa ini ada hijau tua? Ini adalah zona yang sudah tidak fresh ke retest nih ya, sudah kesentuh. Artinya kita sudah terlambat masuk ya, harusnya masuk sebelumnya. Ini sudah ini. Berarti warna hijau yang sudah kesentuh ini kan dia ambil dari demandnya di sini nih ya, demand zone ya. Ini sudah kesentuh sekali ya, naiknya tinggi sekali ya. Kemudian ini kedua kali pun kesentuh, naik lagi ya. Nah ya, teman-teman bisa lihat kayak gini. Ini artinya fresh, tidak fresh. Jadi kita jangan ambil zona ini lagi. Ini sudah tidak valid. Kita ambil zona yang masih ini biru-biru, hijau, sorry, ini hijau ya, atau merah. Nah kalau misalnya ada supply zone yang tidak fresh, biasanya dia muncul warnanya kuning. Itu artinya sama dengan demand ya. Coba kita lihat ada nggak zona yang tidak fresh. Kita coba ke H4. Ini yang tidak fresh. Iya, ini masih ini. Ini ya. Ini kuning berarti zona supply yang tidak fresh. Kita lihat di mana tidak fresh, di mana kesentuhnya. Kita lihat. Oh, dia kesentuh bisa dekat-dekat sini. Oke. Iya, ini sebenarnya masih fresh teman-teman. Dia kadang-kadang sangat sensitif ya. Dia zona ini muncul kadang-kadang ada kesentuh sedikit dia sudah kuning ya. Tapi kalau kita kira secara ini masih mau trading itu yang sepanjang jalan kita tidak lihat ada sentuh, masih oke ya. Dia terus sensitif kadang-kadang ya, tapi tidak apa-apa. Oke, kita lihat ada lagi nggak ya zona yang kuning yang kesentuh. Saya mau tunjukin ya. Oke, kita coba lihat ya. Ini time frame berapapun ya teman-teman ya. Mau time frame H1, oke, mau M15 ya, bebas zonanya. Teman-teman tinggal suruh dia ini zona. Saya lihat ada nggak ya. Ini teman-teman bisa ini ya, mau sell di zona-zona ini. Oke, kebetulan coba daily ya. Ini semua time frame bisa pakai, bahkan weekly misalnya. Ini kuning nih ya. Ini ketemu. Ini teman-teman, ini kan coba ya, ini supply kuning artinya sudah fresh tuh, sudah kesentuh, sudah turun tuh kan, dia telat masuk. Artinya kita jangan trading yang warna ini lagi. Oke ya. Sekarang kita akan masuk, kita kembali ke H1 misalnya. Oke. Nah, saya mau bicara cara entry-nya teman-teman. Oke, ini saya geser agak ke sini ya, biar biar kita bisa lihat contoh. Misalnya saat ini ada beberapa hal. Misalnya pertama, saya mau instant order. Ini artinya instant order. Teman-teman kalau lihat, oh ini saat ini saya mau sell misalnya. Oke, saya matiin zonanya supaya tidak ini. Oke, saya mau sell misalnya. Ini langsung instan ya. Nah, instan ini kita artinya ketika sell ini langsung sell market. Kemudian ini kita bisa atur money managementnya. Misalnya ini kita bisa bentar ya. Nah ini nih ya, kayak di bawah kan saya nggak kelihatan. Saya mau atur ini. Oke. Nah ketika muncul ini ya, kita bisa pindahin. Nah ini kalau sell kan stop lossnya di atas teman-teman. Oke. Nah, oke. Misalnya saya coba ya instant sell. Misalnya saya mau sell saat ini, tapi saya mau stop lossnya di mana misalnya. Oke, saya mau stop lossnya di atas yang saat ini. Ini saya gedein biar ini. Oke, nah ini kelihatan ya. Misalnya saya sell sekarang, saya mau stop lossnya di sini ya, teman-teman, di atas ini ya. Kalau dia lari posisi, ini ketika dia muncul titik ini, teman-teman tekan di mouse sebelah kiri telunjuk, ya. Saya mau stop lossnya di sini misalnya. Ya. Nah, saya mau sell sini, stop lossnya di sini. Sekarang saya coba sell. Nah, ini teman-teman bisa atur berdasarkan persen. Ini kan artinya kalau saya kena stop loss, saya loss 1%, atau teman-teman bisa pakai angka. Misalnya ya, saya sementara pakai persen dulu. Persen dia akan ambil dari persen, hitung dari ini saya punya. Misalnya saya punya ini berapa ya? Saya punya ini, coba modal saya 3.000 ya, atau dia hitung dari ini ya, yang terakhir ini ya, 2.900 misalnya ya. Oke.
Ini adalah real ya teman-teman ya. Ini saya contohin pakai real. Oke, saya langsung mau loss kalau dia di sini 1%. Kita lihat dia masuk, dia otomatis 1%. Kemudian rewardnya kalau targetnya saya itu targetnya 1:3 misalnya. Berarti dia 1, kalau saya lossnya loss 1% sampai di sini sudah dibatasin. Kemudian kalau saya sampai TP 3%. Contoh saya langsung instan ya. Ini saya klik place order ya. Klik place order. Kita lihat. Nah sudah masuk tuh teman-teman. Oke. Nah kalau sudah masuk kita coba lihat. Benar gak kita ini ya, kita lihat cara dia hitung ya. Kita lihat ya. Kita taruh di sini stop loss ya. Tuh muncul $30. Stop loss kan? 1% dari 3.000 kan $30 kan? Oke. Kalau saya benar maka $150 ini 5 kalinya. Di sini coba kita lihat. 3 kali. Oh ya, 3 kali benar. $30 kan benar ya teman-teman ya. Nah, teman-teman lihat ini sudah masuk nggak? Ya. Kita lihat ini. Ini ya. Teman saya sell ini saya udah kena posisi loss $7 nih. Ya kan? Oke. Jadi ini real ya. Saya tutup ya supaya loss nggak terlalu banyak. Ini buat contoh ya. Ini contoh sudah kali 15.000 udah $100 nih buat contoh nih ya. Oke. Ini adalah instant order teman-teman. Nah, ini saya tutup ya, saya korbanin ini ya. Hampir 100.000 ini ya. Oke, atau saya biarin aja ya. Oke, nah ini adalah dia kalau kena stop loss saya maksimum 1% ya, $30 ya. Oke. Sekarang misalnya saya mau kasih contoh lagi yang pending order ya teman-teman ya. Pending order mulai dia turun jadi saya nggak rugi banyak. Oke. Misal kita cari sekarang kita mau cari zona ya, itu instan. Jadi sekarang saya ubah pending order tentunya. Oke, saya keluarin zona. Oke, sekarang kita lihat ya, ini zona-zona. Ini misalnya saya pending order, saya mau buy di zona mana? Misalnya saya mau buy di ini, demand zone di sini ya, yang kotak ini. Berarti saya tinggal meskipun ini ada di sini misalnya ya. Saya mau buy di sini, kalau saya klik teman-teman misalnya ya. Saya klik misalnya, saya klik dia otomatis ke sini. Tuh. Dan dia sudah pasang stop loss sekalian ya di bawah sini. Oke. Saya sekarang saya mau kasih contoh, saya nggak mau pakai persen, saya mau pakai dolar. Kita ubah persen ini, kita ubah dolar nih, dolar. Saya maunya kalau loss berapa dolar ya, $10 misalnya. Oke, kita pending order ya, $10. Yang tadi ya $10. Kemudian di atas ini ya, ini sudah kalau saya loss $10. Oke, ini saya mau kalau ini 1:2 misalnya, saya tinggal ubah 2 aja teman-teman. Nah, ubah saya klik sama tempat dia akan lari sini. Berarti kalau saya loss $10, kalau profit $20, 1:2 ya. Nah, saya tinggal kalau sudah saya tinggal place order teman-teman. Oke, sudah ya. Nah, teman-teman kita lihat ya. Nah, jangan bingung ya, yang tadi di sini kita lihat saya loss $10. Kita lihat yang di sini. Tuh ya 11, jadi dia nggak mungkin persis sama karena pairnya itu tapi kurang lebih nggak jauh ya. Pair kan perbandingnya kan bisa kurang lebih ya. Oke. Nah kurang lebih. Oke, kemudian kita lihat 3 kalinya nggak kalau TP. TP-nya tadi di mana ini ya kalau nggak salah ya, kita lihat. Oh bukan ini ya. Oke, ini sorry, tadi kan 1:2 ya. Tuh, 22 kan ya. 11 kali 2 22. Oke. Benar ya? Berarti hitungannya persis teman-teman. Jadi tidak perlu teman-teman hitung secara manual yang banyak orang masih bingung cara hitung money management seperti ini dan risk rewardnya. Teman-teman mau ini bebas mau ubah ke 5 juga bisa gitu ya. Ada 1:5 atau 1:1 misalnya boleh kalau teman-teman. 1:1 artinya kalau teman-teman loss 1 ya berarti TP-nya 1 ya, 1:1. Kalau $10 ya dapat profitnya $10. Nah, ini dia deketin gitu. Oke.
Ya, ini adalah salah satu cara pemakaiannya ya teman-teman untuk ini. Oke, semoga ini bisa membantu terutama teman-teman yang sudah memiliki IE saya ini ya, sehingga kalau lupa bisa nonton kembali. Bagi yang baru yang kepingin miliki, bisa hubungi WhatsApp di dalam atau di bawah deskripsi ini, dan teman-teman tinggal mengganti biaya program saja akan kita buatin ya untuk membantu teman-teman. Kalau teman-teman tidak mau tidak mau trading pakai zona ini, nah, nggak apa-apa teman-teman, misalnya punya support resistance, ini hanya pakai toolsnya buat stop loss, buat hitung management. Ini juga jauh lebih membantu teman-teman daripada hitung manual yang teman-teman pertama nggak tahu caranya, kedua kalau tahu caranya pun agak repot ya. Nah, saya sendiri pakai ini biar cepat itu realisasi di dalam melakukan rencana trading. Oke teman-teman, salam profit, salam sukses buat kita semua.